Yang pertama switch Oke, sini kita butuh switch 2960. Lalu kita tambahkan laptop. Kita rename namanya jadi switch lantai 1. Lalu untuk laptopnya kita rename IT lantai 1. Untuk mengkonfigurasinya kita akan memakai konsol. Nanti untuk setiap device switch dan router kita akan selalu masuk menggunakan konsol. Lalu kita ke terminal. Sini kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita ganti hostname-nya. Lalu kita kasih security-nya, enable secret. Lalu service password encryption untuk mengenkripsi password kita. Lalu di sini kita buat SSH, namanya ppkd lokal. Buat username-nya dan passwordnya. Lalu sebelum membuat SSH-nya kita butuh key. Lalu kita sign SSH-nya menggunakan versi 2. Lalu untuk line VTY itu kayak remote-nya. Jadi nanti dia akan di remote hanya menggunakan SSH. Jadi yang boleh remote itu melalui SSH. Lalu kita buat VLAN 10 namanya produksi. VLAN 20 namanya manajemen. Dan VLAN 30 namanya IT. Lalu masuk ke interface 1 sampai 2. Kita assign untuk akses VLAN 10. Lalu masuk ke interface 3 sampai 4. Kita tambahkan spanning tree port face. Lalu masuk ke interface 3 sampai 4. Kita buat aksesnya untuk VLAN 20. Tambahkan port face. Lalu ke interface 24 itu kita assign untuk akses VLAN 30. Oke. Nah, untuk manajemen gitu, untuk kita taruh IP di VLAN 30 untuk manajemen perangkatnya. Lalu tambahkan default gateway-nya. Lalu masuk ke interface gigabyte 1 dan 2. Lalu kita buat Ether channel LACP. Lalu masuk ke port channel. Kita set modenya jadi terang. Lalu kita buat VTP servernya. Kita kasih VTP modenya server. Lalu passwordnya. Oke, sudah selesai untuk IT lantai 1. Tinggal dikasih IP-nya mengikuti gateway.
Ini DNS nya kita kasih 88 aja. Oke, kita konekkan laptopnya ke switch port 24 di switch. Lalu kita coba ping dulu. Oke, coba kita masuk ke switch lantai 1 menggunakan SSH. Sudah berhasil. Sekarang kita tambahkan lagi sebuah switch untuk lantai 2. Kita hubungkan dia di gigabyte 11 dan gigabyte 22. Ini untuk Ether channel. Kita gabungkan dia di 2 port, jadi dia fungsinya sebagai menggabungkan port fisik, lalu bisa juga menggabungkan bandwidth dan berfungsi juga sebagai redundant, jadi jalur cadangan. Oke, kita masuk ke switch lantai 2 menggunakan konsol. Kita ganti hostname-nya. Di sini kita akan menjadikan switch lantai 2 sebagai VTP client, jadi kita tidak usah buat VLAN. Kita buat security-nya. Masuk ke interface gigabyte 1 sampai 2. Kita masukkan dia ke dalam Ether channel. Oke. Lalu Ether channel tadi kita buat jadi terang. Sekarang VTP-nya kita set dia jadi VTP client. Nah, sudah dapat ya VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Sekarang kita assign port-portnya untuk VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, untuk 1, 2 itu kita assign buat akses VLAN 10. Kita pakai spanning tree portfast. Lalu VLAN 3 sampai 4 itu untuk port 3 dan 4 itu buat VLAN 20. Lalu interface yang ke 23 itu kita pakai buat VLAN 30 untuk koneksi ke IT. Lalu VLAN 30 kita kasih IP untuk manajemen perangkat. Oke, kita kasih NSH. Lalu kita kasih default gateway-nya. Lalu di interface 24 kita buat mode terang yang akan terkoneksi ke router. Sekarang kita coba ping.
Kita masukkan IP-nya dulu untuk IT lantai 2. Oke, coba ping. Sekarang kita masuk ke switch lantai 2 menggunakan SSH. Ini kita nggak bisa connect, coba kita cek dulu ke switchnya lagi. Nah, ini untuk koneksi remote-nya kita belum menambahkan aksesnya untuk SSH. Kita coba lagi. Nah, kita masih belum bisa connect ke switch lantai 2 menggunakan SSH. Kita coba lihat lagi terminal ke switch lantai 2. Ini udah kita setting remote-nya. Kita cek IP-nya udah sesuai. Coba kita cek lagi. Dan masih tidak bisa. Coba kita masuk ke switch lantai 2 lagi. Sepertinya kita belum membuat SSH-nya. Kita buat SSH-nya dulu. Kita buat username-nya. Sekarang kita buat SSH-nya. Kita buat key-nya, lalu kita masukkan bits-nya itu 1024. Lalu kita gunakan SSH versi 2, dan harusnya ini sudah bisa kita remote menggunakan SSH. Ya, kita bisa masuk ke switch lantai 2. Coba kita masuk ke switch lantai 1 dan sudah bisa connect ke switch lantai 1 menggunakan SSH. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan sebuah router di atasnya sebagai gateway untuk LAN 30, LAN 40 dan LAN 50. LAN VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30.
Ini sepertinya kita menggunakan cross. Oke, ini kita konekin ke Gigabyte 01 ke interface 24 di switch yang sudah kita terang tadi. Sekarang kita masuk ke router menggunakan konsol. Coba kita masuk ke terminalnya. Kita ubah hostname-nya. Oke, kita ganti nama jadi router gateway aja, GTW. Lalu kita masukkan, tambahkan security. Kita buat SSH. Setelah itu kita masuk ke interface Gigabyte 01 yang kita koneksikan ke port 24 di switch. Kita no SH, kita aktifkan dulu. Lalu kita masuk ke sub interface nya di G01.10, kita encapsulation. Lalu kita tambahkan IP nya. Kita masuk ke sub interface di titik 20, kita encapsulation lagi, tambahkan IP, lalu di titik 30 kita encapsulation, lalu kita tambahkan IP nya, exit, lalu tambahkan DHCP. DHCP ke masing-masing VLAN-nya. Kita kasih default routernya, lalu DNS nya kita kasih 888. Begitu juga dengan VLAN 20. Kita tambahkan networknya, kita kasih default router, lalu tambahkan DNS dan VLAN 30. VLAN 30 tidak usah karena IT kita set dia sebagai static. Sekarang kita tambahkan klien untuk VLAN 10 dan 20 di switch lantai 1 dan switch lantai 2.
Lalu IP-nya kita set DHCP. Untuk semua device klien kita set DHCP. Ini kita rename namanya. Oh ya udah ya, kita konten lah. Kerja. Kemarin ini ada berapa? 2,5 jam. Iya, apa-apa. Apalah. Panjang banget. Ya ada projectnya. Project itu. Turun tiga, tugas. Tugas yang itu. Tracer. Jar udah aja. Udah. Jar udah aja. Lagi ngetek. Izin loh. Izin. Ya Pak, pulang. Di sini, Mas ini. Mas Beri. Ada apa? Mana ada? Mana? Kemarin ada juga. Sekarang kita coba cek koneksinya. Seleksi lagi nih yang masuk ke ini. Ini masih violet. Nah ini kenapa nggak bisa? Sepertinya belum dikasih IP DHCP untuk switch lantai satunya, untuk device yang di switch lantai satu. Alat pelatihan ya, makan kabur gitu nggak bisa. Ya, harus komit kalau udah itu. Nah kita buka desktopnya. Nah ini kita belum request IP-nya menggunakan DHCP. Kamu ini kan singkirkan 100-an ya? Nekom, 100 orang? Wah tuh berarti udah berapa? 20 orang tuh kan? Nah 20 orang tuh yang harus di singkir kan? Nah, mungkin dia Oke, sekarang kita coba lagi koneksinya pakai PDU. Nah ini sudah sukses. Ini juga sukses. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk config di router gateway dan device-device di bawahnya. Sekarang kita akan setting di ISP. Ini coba kita mensimulasikan server Google dan internet. Jadi nanti device kita bakal bisa ngeping ke 88. Jadi kita buat dulu, kita koneksikan ke gigabyte 01 ke server Google nya. Lalu untuk config-nya kita terhubung ke konsol. Masuk ke terminal.
Kita ganti hostname-nya jadi ESP. Kita masuk ke Gigabyte 01. Kita kasih IP-nya 8881. Kita no SH. Untuk config di router ESP cuman itu aja. Kita setting untuk sementara, kita setting gateway untuk servernya. Ini kita DNS-nya kita onin, lalu namanya google.com. Kita tambahkan IP-nya, lalu di HTTP ini kita edit di index.html, lalu Cisco Packet Tracer ini kita ganti ke Google. Oke, kita save. Nah, ini kita IP-nya juga kita tambahin. Dan gateway-nya ini ke 8881. Oke, sekarang kita koneksiin router gateway ke ISP. Kita tambahin modulnya untuk serial. Kita matikan SFP, GLC. Ini nanti kita untuk port fiber optic ya. Nah, ini kita pilih single mode. Kita koneksikan ke gigabit. Oh, ini bukan serial tapi gigabit. Nah, di sini kita kasih IP untuk port fiber optiknya. Ini kasih 12.12.1. Karena dia ISP jadi dia harusnya 1 ya, IP belakangnya 1. Oke, kita buat routing menggunakan IGRP. Lalu kita masukkan network yang ada di router ISP yaitu 12.12.12 dan 8880. Sini kita juga masukkan wildcardnya. Oke, lalu kita ke config ke router gateway-nya. Kita masuk melalui SSH. Lalu kita masuk ke interface G000. Kita masukkan IP-nya. Kalau tadi 12.12.1, maka di sini 12.12.2 untuk menyamakan range IP di ujung jalurnya supaya nanti bisa komunikasi. Kita buatkan routingan IGRP, lalu semua network yang ada di router gateway itu kita tambahkan dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan network yang menuju router ISP. Ini VLAN 30 dan ini yang akan menuju ke ISP. Kita exit, kita save configuration. Coba kita ping dulu ke 88. Kita ping dari device-nya.
Ini sudah berhasil, kita ping ke 88, artinya kita sudah bisa mensimulasikan koneksi ke ISP, dalam hal ini ke servernya Google. Lalu coba kita masuk ke webnya melalui web. Lalu kita ketikkan domainnya google.com. Nah, ini kita sudah bisa mencoba masuk ke tampilan HTML-nya. Tadi kita sudah bisa connect. Lalu yang terakhir, kalau sebelumnya kita langsung terkoneksi melalui IP lokal ke IP public yaitu 88. Sekarang kita coba untuk mengubahnya dulu menggunakan NAT. Jadi dari sebelumnya kita koneksinya langsung dari lokal ke public IP-nya, sekarang kita coba translasikan dengan NAT. Jadi nanti terhubungnya ke public. Jadi yang ada di lokal itu meminjam IP publiknya untuk ke server Google. Sini kita definisikan NAT inside dan outside-nya dulu. Lalu kita buat access list-nya. Kita permit network-nya di VLAN 30, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. NAT inside ini yang ke lokal ya. Jadi jalur ke lokal kita definisikan menjadi NAT inside, dan koneksi ke router ISP kita definisikan sebagai NAT outside. Oke. Lalu kita buat overload, yaitu IP NAT inside source list-nya itu satu yang sudah kita buat. Lalu interface-nya kita yang mengarah ke ISP, lalu kita tambahkan overload untuk semacam menyamarkan IP. Nah, ini kita coba melihat apakah sudah berhasil. Nah, ternyata tidak berhasil. Jadi yang sebelumnya kita NAT inside-nya itu di G01 itu tidak berhasil karena kita harusnya mendefinisikan NAT inside-nya itu ke dalam sub interface-nya di masing-masing VLAN. Nah, dengan begini seharusnya kita sudah berhasil mentranslasikan IP address-nya dari lokal ke public. Coba kita cek ping-nya, ping 88. Nah, ini sudah connect. Coba kita lihat translasi NAT-nya. Kita coba do show IP NAT translation. Nah, ini dia connect ke 888 itu dari lokal, ditranslasikan dulu menjadi IP public di 12. Nah, untuk NAT-nya kita sudah berhasil. Coba sekarang kita buat router untuk di data center. Di data center ini kita ada server untuk backup dan ada orang IT satu untuk mengkonfigurasi switch dan juga routernya. Ini kita delete aja karena sudah selesai. Lalu kita coba tambahkan lagi slot untuk fiber optiknya yang akan diarahkan ke router data center.
Ini kita tambahkan juga slot untuk fiber optic. Sini kita rename, lalu switchnya switch DC, dan servernya adalah server backup. Untuk laptopnya kita tambah ganti nama jadi ITDC aja. Lalu kita coba hubungkan perangkat-perangkatnya. Ini untuk servernya kita di interface 10 aja. Lalu kita coba koneksi ke konsol, dari konsol ke switch. Lalu kita masukkan, tambahkan security-nya. Kita buat username untuk SSH-nya. Lalu kita buat key-nya. Nah ini belum tahu ya, ini ada alat jaringan namanya barel nih. Ini buat yang Dan kita ganti hostname-nya dulu. Oke. Kita assign SSH-nya. Kita konfigurasi untuk remote access-nya ke SSH. Lalu kita kasih VLAN 40. Ini namanya ITDC, nanti untuk orang IT. Lalu VLAN 50 nanti untuk server backupnya. Exit, lalu masuk ke interface 10. Lalu kita assign untuk akses VLAN 50. Lalu di 23, di port 23 kita buat akses untuk VLAN 40. Lalu kita masukkan IP-nya untuk manajemen perangkatnya di VLAN 40 172.16.40.1. Oh ya, 2 karena satunya nanti untuk gateway di router. Ini 2 kita kasih no SH. Lalu kita exit, masuk ke interface 24. Lalu kita buat modenya jadi terang. Exit, kita save. Kita koneksikan gigabyte 01 ke terang tadi 24. Oke, kita pindah konsolnya ke router. Kita tambahkan security. Kita buat SSH-nya, buat username. Sebelumnya kita ganti hostname-nya dulu. Kita sign SSH versi 2. Lalu kita masuk ke remote configuration-nya.
lalu masuk ke interface Gigabyte 01, kita aktifkan, lalu ke sub interface nya di 40 kita encapsulation .1q 40, tambahkan IP nya 192.168.40.1/24. Lalu ke sub interface nya 50 kita encapsulation, lalu kita tambahkan IP nya di 50, exit. Berapa 5 volt berapa ampere sih? Maksud itu kan yang satu ya? 5 volt berapa ampere? 2. Yang satu ya ada ya. Lalu dari switchnya di port 23 itu masuk ke laptop. Lalu kita coba ping ke switch. Ini kita tambahkan IP nya dulu. Coba konsolnya dihapus harus jadi jalur konsul nggak ngaruh ya. Kita tambahkan gateway-nya. Ini gateway-nya harusnya 40. Kita kasih default gateway-nya di switch ini ke 40.1. Coba kita ping. Ini sudah bisa. Coba kita masuk melalui Di terminal gini nggak? Orang gue bilang tadi nggak bisa. Lanjut aja. SSH. Kita coba masuk ke SSH-nya lewat SSH. Dan kita sudah berhasil masuk ke router DC. Gara-gara nggak kesel jadi itunya 2R. Kita ganti hostnya, kita enable dulu. Ini nggak sini lagi nih, ini delete dari tengah. Kita ganti hostname-nya. Switch, oh ini switchnya switch DC ya, kita tadi salah ini. Ini udah yang atas konsul. Nah kita sudah berhasil. Sekarang kita coba koneksi ke RDC dan sudah berhasil juga. Ini kita konsolnya udah kita ganti dulu, kita hapus dulu konsolnya sudah, karena kita sudah bisa connect ke SSH. Lalu kita hubungkan router DC ke router gateway melalui fiber optic single mode. Lalu masuk lagi ke router DC nya, lalu tambahkan IP untuk Gigabyte 000 di 2323.2. Oke, kita masukkan routingannya yaitu EIGRP. Kita masukkan networknya di 40 172.16.40 dan juga 2323.0 dan 172.16.50.0. Exit, kita save configuration, lalu di routernya Yang awalan, yang ada kata awalannya. di router gateway kita tambahkan IP-nya untuk Nyambung ke
fiber yang marah ke RDC. Yang ada kata awal. Tambahkan IP-nya di 23.23.1. Exit, lalu kita tambahkan network yang 2323 ini ke EGRP yang sudah kita buat. Jadi kita tinggal tambahkan si 23230 aja. Sama ya. Itu kan yang di flash disk, yang di Kita exit, kita save. beda. Sekarang kita coba pakai PDU ke seberang. Nah, ini sudah sukses. Kan gua nambelin nih yang sebelum tahu. Coba lagi ke yang lain. Iya panjang. Tapi Coba lagi. Ini juga sudah sukses. Kita sudah bisa menghubungkan RDC ke Air Gateway. Lalu untuk servernya, coba kita buat server backup ya. Ini di IP-nya kita kasih IP di server backupnya 172.16.50.50. Lalu untuk gateway-nya di 50.1. iya. Dan untuk service-nya kita pakai FTP, username-nya backup, lalu passwordnya Cisco 123. Untuk permission-nya kita centang semuanya aja. Kita add. Nah, ini sudah buat username-nya, kredensialnya. Coba kita koneksi servernya ke klien yang lain. Nah, sudah bisa terhubung. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan backup. Coba kita masuk ke switch lantai 1. Kita coba copy running config FTP. Kita ketikkan IP server backupnya. Ini FTP username or passwordnya belum di set. Jadi coba kita masuk dulu ke konfigurasi terminal dan tambahkan kredensial untuk server backupnya berupa username dan juga password. Ini kita ketik IP FTP username, kita kasih username yang sudah kita buat dan password yang sudah kita buat di router backup. Oke, coba kita jalankan lagi copy running config FTP. Kita masukkan IP-nya, IP server backup. Nah, ini sudah terbuat dengan nama switch lantai 1 strip confg. Nah, coba kita ubah hostname-nya dari switch lantai 1 ke switch lantai 11 misalkan. Oke, sekarang kita coba restore configuration. Jadi kita ambil tadi file backupnya, kita coba load di switch lantai 1 dengan cara copy FTP lalu running config. Kita masukkan IP-nya lagi, IP server backup. Kita masukkan file name-nya s1 confg. Kita enter aja. Oke, sudah oke. Nah, ini hostname-nya sudah kembali seperti semula, artinya kita sudah berhasil restore. Coba kita masuk ke sekarang kita coba tinggal backup
semua konfigurasi di semua perangkat router dan juga switch. kurang backup doang. Berarti ini hitungannya Iya. Dengan cara kita masukkan kredensialnya, kredensial server backupnya ke masing-masing router dan juga switch. Lalu kita coba langsung ke backup aja. Yang gak jadi yang gue bingung passwordnya nggak bisa ya. Terakhir kita di RDC ada switchnya, kita backup juga switch di RDC. Kita backup switch DC nya. Oke. Dan untuk ISP-nya, karena ini harusnya kita bukan wilayah kita, jadi ya tapi saya tetap memilih untuk membackupnya juga. Dan kita langsung masuk ke CLI-nya aja. Sudah oke, sekarang kita coba ke server backupnya, ke FTP, lalu ke filenya. Nah, sini udah terdapat semua file config-an yang sudah kita coba backup, dan sudah semuanya tersimpan di file FTP di server backup. Dengan ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Terima kasih.